Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Mahfirah SPDI. Kali ini kita akan membahas soal-soal tryout sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Baiklah, untuk nomor 1. Pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadi banyak pembangkangan untuk mengeluarkan zakat. Dalam menghadapi mangkir az-zakat, beliau menyatakan perang. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh mangkir az-zakat, namun yang paling dominan adalah dengan alasan A. Menolak kekhalifahan Abu Bakar. B. Salah memahami ayat bahwa hanya Rasulullah yang berhak menarik zakat. C. Faktor kedengkian terhadap Abu Bakar. D. Pada masa Abu Bakar sudah dibebani pajak. Jawaban yang benar adalah B. Salah memahami ayat bahwa hanya Rasulullah yang berhak menarik zakat. Soal berikutnya. Di antara visi yang tersirat pada masa kekhalifahan Abu Bakar adalah menumbuhkan semangat cinta tanah air dan bela negara yang memungkinkan Islam berkembang ke seluruh dunia. Upaya ini dilakukan untuk A. Memperluas dakwah Islam ke Irak dan Suriah. B. Membuat umat bangga mendiami sebuah wilayah di bawah kekhalifahan Abu Bakar. C. Mencegah munculnya kaum murtadin. D. Membuat umat lain segan terhadap umat Islam. Jawaban yang benar adalah A. Memperluas dakwah Islam ke Irak dan Suriah. Soal berikutnya. Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Umar untuk menghadapi dua kekuatan besar, Romawi dan Persia, bukan hanya berdasarkan atas kepentingan agama saja, melainkan ada kepentingan politik yang harus dilakukan untuk proses penyebaran pengaruh Islam. Misi penaklukan ke Persia, pasukan Islam dipimpin oleh A. Khalid bin Walid. B. Abu Ubaidah bin Jarrah. C. Sa'ad bin Abi Waqqas. D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah C. Sa'ad bin Abi Waqqas. Soal berikutnya. Pada tanggal 29 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, terjadi pembaiatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun di kalangan sahabat ada sahabat-sahabat memilih netral dan sahabat yang menolak berbaiat kepada beliau. Dalam menghadapi kelompok-kelompok yang menolak berbaiat, Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan sebagai berikut. A. Menghormati kebebasan individu sepanjang mereka tidak membuat kekacauan. B. Membiarkan kelompok yang menolak berbaiat. C. Menghukum kelompok yang menolak berbaiat. D. Memaksa kelompok yang menolak berbaiat untuk berbaiat. Jawaban yang benar adalah A. Menghormati kebebasan individu sepanjang mereka tidak membuat kekacauan. Soal berikutnya. Setelah perang Nahrawan selesai, Ali mengutus orang kepada sisa-sisa kaum Khawarij untuk mengajak mereka berdialog jangan langsung menggunakan kekerasan yang akibatnya akan mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa. Kaum Khawarij tersebut dipimpin oleh A. Khirid bin Rashid As-Sami dari Bani Tamim. B. Abdurrahman ibnu Muljam. C. Urwah bin Hudair. D. Murtadid bin Sya'ad. Jawaban yang benar adalah A. Khirid bin Rashid As-Sami dari Bani Tamim. Soal berikutnya. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak banyak keberhasilan yang mengembangkan wilayah disebabkan karena kondisivitas kekhalifahan. Perpecahan di masa Ali bin Abi Thalib lebih banyak disebabkan karena A. Tuntutan eksekusi terhadap pembunuh Utsman bin Affan. B. Teror Khawarij. C. Pembagian ghanimah.
D. Perlawanan politik dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Jawaban yang benar adalah C. Pembagian ghanimah. Soal berikutnya. Hal yang paling menarik yang harus kita ketahui mengenai kehidupan masa Umayyah ialah sistem irigasi yang mereka buat untuk mengalirkan air ke ladang-ladang mereka. Teknik dan sistem irigasi yang mereka buat disebut-sebut merupakan sistem irigasi yang menggunakan teknik pengairan yang tidak memiliki tandingannya dengan sistem irigasi manapun di timur pada masanya. Sistem pengairan ini masih banyak dapat kita lihat dan masih berfungsi dengan baik di kota Damaskus hingga saat ini. Bukti momentalnya adalah sebuah bendungan yang dinamakan A. Bendungan Aswan, B. Nahar Yazid, C. Nahar Marwan, D. Nahar Umar bin Abdul Aziz. Jawaban yang benar adalah B. Nahar Yazid. Soal berikutnya. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan budaya dan pendidikan semakin berkembang pesat. Bila sebelumnya belum terlembagakan, pada masa ini sudah mulai merintis lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang pertama kali muncul adalah A. Madrasah Al-Qusyairiyah, B. Madrasah Al-Matudiriyah, C. Madrasah Al-Asy'ariyah, D. Madrasah Al-Baihaqiyah. Jawaban yang benar adalah D. Madrasah Al-Baihaqiyah. Soal berikutnya. Masa ketenteraman, kemakmuran, dan ketertiban di mana umat Islam merasakan kehidupan yang bahagia dan dianggap oleh banyak ahli sejarah sebagai puncak kejayaan dinasti Umayyah. Masa ini terjadi pada masa A. Muawiyah bin Abu Sufyan, B. Umar bin Abdul Aziz, C. Walid bin Abdul Malik, D. Marwan bin Hakam. Jawaban yang benar adalah C. Walid bin Abdul Malik. Soal berikutnya. Dari beberapa khalifah yang memerintah, terdapat 3 tokoh kunci utama yang berhasil menjadi legenda dunia ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Ketiga tokoh tersebut adalah A. Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun, B. Abul Abbas Asy-Syafa, Al-Mansur, dan Harun al-Rashid, C. Harun al-Rashid, Al-Ma'mun, dan Al-Amin, D. Al-Ma'mun, Al-Amin, dan Al-Mu'tasim. Jawaban yang benar adalah A. Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun. Soal berikutnya. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif penduduk setiap daerah dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam mendendangkan suara mereka. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan A. Arabisme, B. Persianisme, C. Persamaan, D. Sukuisme. Jawaban yang benar adalah C. Persamaan. Soal berikutnya. Kehancuran dinasti Abbasiyah ini tidak terjadi dengan cara spontanitas, melainkan melalui proses yang panjang. Sebab kehancurannya diawali oleh A. Serangan tentara Mongol dan Tatar yang membabi buta, B. Pemberontakan kelompok-kelompok yang tidak senang terhadap khalifah-khalifah Bani Abbasiyah,
C. Banyaknya berdiri dinasti-dinasti kecil pada kekhalifahan Bani Umayyah. D. Lemahnya kepemimpinan dan luasnya wilayah kekuasaan. Jawaban yang benar adalah B. Pemberontakan kelompok-kelompok yang tidak senang terhadap khalifah-khalifah Bani Abbasiyah. Soal berikutnya. Para pedagang muslim yang datang ke Indonesia untuk berdagang datang tanpa membawa keluarga mereka. Mereka akhirnya menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk lokal dengan syarat harus memeluk Islam terlebih dahulu. Para pedagang Islam yang telah sukses dan menetap di Indonesia, yang kemudian berhasil mempersunting anak raja atau bupati, memberikan keuntungan yang lebih pada perkembangan Islam di Indonesia. Hal ini karena mereka memiliki pengaruh untuk mengajak rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Contoh dari peristiwa ini dilakukan oleh A. Sunan Ampel, B. Sunan Giri, C. Sunan Kalijaga, D. Sunan Gunung Jati. Jawaban yang benar adalah A. Sunan Ampel. Soal berikutnya. Kondisi perkembangan Islam pada masa penjajahan di bawah imperialisme. A. Islam berkembang secara wajar, tidak terpengaruh imperialisme. B. Islam mengalami kemunduran akibat pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh penjajah. C. Islam tertekan akibat penjajah membawa agama baru dan politik divide and impera. D. Islam mengalami kemerosotan akibat belum ada komando jihad. Jawaban yang benar adalah C. Islam tertekan akibat penjajah membawa agama baru dan politik divide and impera. Soal berikutnya. Peran penting dakwah Islam di Nusantara pada masa penjajahan yakni A. Mengislamkan orang-orang yang belum masuk Islam. B. Masuk ke dalam kelompok penjajah untuk mempengaruhi mereka agar tidak melakukan penjajahan. C. Memaksimalkan peran lembaga-lembaga pendidikan. D. Menanamkan tauhid umat Islam dan semangat berjihad di jalan Allah. Jawaban yang benar adalah D. Menanamkan tauhid umat Islam dan semangat berjihad di jalan Allah. Soal berikutnya. Pada abad ke-14 di wilayah Jawa, dikenal 9 penyebar agama Islam yang kondang dengan sebutan Wali Songo. 9 wali itu tinggal di beberapa daerah penting di sekitar pantai utara Jawa. Strategi dakwah yang digunakan Wali Songo amat bervariasi, tergantung wilayah dan kondisi masyarakatnya. Sunan Ampel dalam strategi dakwahnya. A. Mendidik pada dai dan menikahkan dengan putri-putri penguasa bawahan kerajaan Majapahit. B. Mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas dan pembuatan keris pusaka. C. Memanfaatkan kekuasaan, perniagaan dan pendidikan. D. Mengajarkan Islam melalui wayang, tembang dan sastra sofistik. Jawaban yang benar adalah A. Mendidik pada dai dan menikahkan dengan putri-putri penguasa bawahan kerajaan Majapahit. Soal berikutnya. Dalam buku Islam, The Key Concepts 2007, Oliver Leaman dan Kechia Ali menuliskan bahwa masuknya Islam ke benua Afrika dipengaruhi oleh A. Hijrahnya Nabi Muhammad ke Habsyah atau Ethiopia. B. Ekspansi besar-besaran di masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. C. Pengaruh perluasan wilayah pada masa Bani Abbasiyah. D. Kekuasaan Turki Utsmani. Jawaban yang benar adalah B. Ekspansi besar-besaran di masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Soal berikutnya. Kebanyakan para peneliti di dalam mempelajari kedatangan Muslim di Amerika Serikat lebih memfokuskan pada kedatangan para imigran yang datang dari Timur Tengah pada akhir abad ke-19.
Namun, sejarah telah mencatat bahwa Amerika Utara pada abad 16 telah dimasuki seorang Muslim yang bernama A. Syekh Maulana Maghribi dari Maghribi, B. Estefanico dari Azamor, C. Ibrahim Hernández dari Spanyol, D. Abu Ishaq Az-Zarqali dari Andalusia. Jawaban yang benar adalah B. Estefanico dari Azamor. Soal berikutnya. Wilayah Rusia jatuh ke tangan umat Islam di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Setelah itu, banyak penduduk Rusia yang menyambut dakwah Islam, mulai dari 86 sampai 91 Hijriah. Semua wilayah Rusia dikuasai Islam, bahkan pengaruhnya mencapai perbatasan Cina. Pasukan Muslim yang pertama kali menjebol benteng pertahanan Rusia dipimpin oleh A. Abdurrahman Ad-Dahil, B. Tariq bin Ziyad, C. Qutaibah bin Muslim, D. Musa bin Nusyair. Jawaban yang benar adalah C. Qutaibah bin Muslim. Soal berikutnya. Menurut sejarahnya, pengunjung-pengunjung yang pertama-tama tiba di Australia sejak abad ke-16 sampai 17 adalah A. Pedagang dari Gujarat, B. Imigran dari Afghanistan, C. Utusan dari Turki Utsmani, D. Muslim Bugis. Jawaban yang benar adalah D. Muslim Bugis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.